Seorang Yakuza diajak kencan, rindu dengan ceritanya dan kuota sudah siap sedia. Gaspol kawan, kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 7 dari My Boss, My Hero. Seorang Yakuza ingin hidup normal. Kaget dengan judulnya dan ingin nyimak ceritanya. Let's go kawan, kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 9 dari My Boss, My Hero. Masih menceritakan tentang Sakaki Makio, seorang calon bos Yakuza yang pernah jadi anak band. Cerita diawali ketika sang ayah Makio yaitu Sakaki Kiichi hendak turun dari mobil dengan pengawalan gengnya. Datanglah seorang Yakuza dari geng Hokyoku membawa pistol dan hendak membunuh Sakaki Kiichi. Sekejap, cerita beralih pada sosok Makio. Ia sedang beribadah di sebuah kuil untuk memanjatkan doa ditemani gengnya. Makio berdoa untuk lulusannya kelak. Selesai berdoa, ia dan gengnya bergegas pulang menuju markas. Ponselnya pun berdering, Makio segera mengangkatnya. Dan benar saja, itu merupakan berita buruk dari markas. Ia bersama gengnya berlari menuruni tangga kuil. Di sana ia berpapasan dengan seorang wanita yang hendak beribadah. Wanita itu terpleset anak tangga. Dengan sigap, Makio meraih tubuh wanita itu dan saling memandang romantis. Ternyata, sosok wanita itu adalah Minami Sensei. Makio yang sedang tergesa-gesa kaget melihat wali kelasnya. Tanpa seucap kata pun, ia segera pergi berlalu. Dan Minami Sensei terkejut melihat seorang Yakuza yang wajahnya sangat mirip anak didiknya. Setibanya di markas, Makio yang marah langsung menanyakan siapa pelaku penyerangan ayahnya. Mikio berspekulasi jika pelakunya adalah geng Hokyoku. Makio yang terbawa emosi hendak mencari pelaku tersebut, namun dicegah oleh Mikio. Adiknya kini yang memegang kendali geng, dikarenakan Makio berstatus pelajar SMA, dan jika tetap nekat, ia bisa tidak lulus nantinya. Tentu Makio menjadi marah pada Mikio yang seenak wudel mengaturnya. Ia beranggapan jika adiknya tidak tahu apa-apa tentang dunia Yakuza dan jangan sok keminter. Suasana markas semakin keruh berkat bacot Akaiwa dan anak buahnya yang mengkultuskan Mikio bakal menjadi bos generasi ketiga. Kuroi dan anak buahnya yang gak terima membela Makio habis-habisan. Perkelahian antar eksekutif terjadi di dalam markas. Untung, sang bos datang dan melerai mereka. Dari insiden penyerangan tadi, ia hanya terluka ringan dan tidak harus dirawat di rumah sakit. Sang bos menyadari jika gejolak internal ini tidak bisa berlarut-larut, sebab geng Hokyoku telah memegang kelemahan Kanto Subfang kini, yaitu konflik perebutan posisi bos generasi ketiga. Pemilihan bos generasi ketiga bakal dipercepat dan tidak bisa lagi menunggu Makio lulus. Tetapi sang ayah memikirkan cara yang adil untuk siapa yang berhak menduduki tahta tersebut. Dikarenakan kelebihan Makio dan Mikio berbeda dan saling bertolak belakang, maka pemilihan bos generasi ketiga akan dilakukan dengan cara pemilu yang digelar tanggal 14 Februari. Wastaga naga, geng Yakuza bisa demokratis gini. Tumben gak barbar, milihnya juga hari Valentine. So sweet gila sih bos. Paginya di sekolah, Makio khawatir jika Minami Sensei mengetahui identitasnya setelah bertemu di kuil kemarin. Ia jadi paranoid sendiri. Meski Minami Sensei sedikit menaruh curiga padanya, untung tuh ketakutan Makio itu tidak terbukti. Kini Makio kembali disidang di ruang guru. Berkat nilai ujian semesternya yang merah menyala kayak rumah kebakaran. Nilai Makio
telah memecahkan rekor sejak 75 tahun SMA Agnes berdiri dan dinobatkan sebagai nilai terbelangsak sepanjang masa. Kebodohan Makio telah mengakar ya guys. Mungkin nunggu si Makio reinkarnasi jadi ayam dulu tuh, baru otak Makio tambah bodoh lagi. Makio diharapkan oleh para jajaran sensei untuk tetap semangat dalam menempuh ujian akhir sekolah pada tanggal 14 Februari. Seketika Makio teringat kata ayahnya jika pemilihan tahta bos generasi ketiga juga jatuh pada tanggal yang sama. Di kelas, Makio sedang merenungkan tanggal 14 Februari yang sangat krusial baginya. Si Sakura Koji nyeletuk jika tanggal tersebut juga merupakan hari Valentine. Hoshino yang mendengarnya jadi bersemangat. Kemudian ia membuat sebuah kompetisi pertarungan antar pria yang intinya siapa yang dapat coklat paling banyak kelak di hari Valentine, ia dinobatkan sebagai Mr. 3A alias pria idaman kelas. Semua teman kelas pria menjadi bersemangat, termasuk Makio yang semakin berapi-api berkat 3 momen penting yang jatuh pada tanggal 14 Februari, yaitu pemilihan bos generasi ketiga, ujian akhir sekolah, dan kompetisi Mr. 3A. Di ruang guru, Minami Sensei masih penasaran terhadap sosok Yakuza mirip Makio yang menolongnya di tangga kuil. Ia membayangkan yang tidak-tidak, termasuk kemungkinan menjalin asmara dengan sosok itu. Cewek lain mimpi dipersunting orang baik-baik, ini malah pingin dipersunting preman. Gila. Di markas, Kuroi sedang menjelaskan jalannya pemilu nantinya. Mereka membahas tentang kemungkinan penggunaan channel TV milik geng untuk ajang kampanye. Wow, udah kayak capres aja seluruh, pakai kampanye segala, lewat TV pula. Kemudian, Kazuya tiba dengan berita super penting. Kubu Mikio telah merilis video kampanye yang sangat profesional dengan profil cabos alias calon bos yang bertabur prestasi, seperti jenjang S2 di Universitas Meiyō yang termasyhur di Jepang, IQ Mikio mencapai 180, hobi jual beli saham, dan Mikio seorang maestro biola. Yihau, berat, profilnya berat. Makio yang melihat cuplikan video kampanye adiknya jadi emosi. Antara iri dan dengki pokoknya. Dikatain videonya jelek lah, gak berbobot lah. Otak lu yang gak berbobot tohong, kayak ciki warungan, ringan abis. Sambil marah-marah, Makio ingin membuat video kampanye tandingan yang berisikan seberapa maconya dia dengan kekuatan cengkraman yang setara mulut buaya, sambil mencekik anak buahnya dengan cengkramannya. Tobat dah, gak ada yang lain apa ya selain kekerasan dan daya hancur. Makio. Ia pun ditenangkan oleh Kuroi agar jangan panik. Soal pembuatan video kampanye tandingan, serahkan saja pada anak buahnya. Makio cukup konsentrasi pada kelulusannya. Ia pun berterima kasih dan sedikit lega untuk kembali belajar. Video kampanye tandingan segera digarap dengan cermat oleh Kuroi dan Kazuya. Setelah proses editing selesai, inilah hasilnya. Profil pertama, hari-hari Sakaki Makio sebagai cabos diawali dengan senam Agnes. Kedua, saat ini ia menjabat sebagai ketua kelas 3A. Ketiga, ia terampil dalam tugas pekerjaan receh. Keempat, ia dijuluki Tornado karena jiwa kesatrianya dan ahli dalam permainan Kibasen. Kelima,
Ia mempunyai indera keenam berupa kehebatan menjawab soal ujian dengan roulette pensil dan tingkat keberhasilan mencapai 37,5%. Bangke. Video kampanye si Makio bener-bener berbobot ya guys. Profilnya sampah semua. Setelah video kampanye Makio rilis, Subfrank TV menyiarkan perolehan sementara tingkat elektabilitas masing-masing cabos dan bos terdahulu. Hasilnya, Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6%, Kitaro 2%, dan sisanya 8% golput. Makio yang melihat siaran langsung tersebut kembali emosi karena elektabilitasnya kalah telak dengan adiknya. Ya iyalah, lo juga sih, IQ Tiara penglawan Iron Man. Pagi itu di Universitas Meiyo, Sakura Koji, Saki, Yasuhara, dan Okumoto hendak mengikuti tes masuk Universitas Meiyo. Datanglah Makio dan Umemura yang menyemangati mereka. Si Mikio yang kuliah di sana juga ikut bergabung menyapa mereka. Sakura Koji kemudian mengenalkan pada teman-temannya bahwa itu adalah guru private Makio. Sambil menunggu teman kelasnya selesai tes, di sana Makio dan Mikio duduk bersama. Mereka mengobrol tentang kenangan masa kecil. Mikio membujuk kakaknya untuk ikhlas menyerahkan geng padanya. Mikio juga memberi nasihat pada kakaknya. Karena kini kakaknya berdiri di depan persimpangan, ia punya dua pilihan. Tetap menjadi Yakuza dan kehilangan kenangan indah masa muda bersama teman-temannya, ataukah ia memilih hidup normal yang dipenuhi cinta dan persahabatan seperti yang sedang ia jalani kini. Dan Makio hanya merenungkan nasihat adiknya tersebut. Di kelas, di tengah renungannya, muncullah sosok Makio mode Yakuza. Keduanya membicarakan tentang jati diri seorang Sakaki Makio. Mereka saling mengingatkan tujuan awal bersekolah hanya untuk menjadi bos, bukan sok pahlawan. Meski tujuan awal menjadi bos, namun Makio memutuskan tidak akan pernah melupakan kenangan indah ini, apapun yang terjadi kelak pada dirinya. Masa sekolah tinggal 1 bulan lagi, Makio terus bekerja keras mengejar ketertinggalannya demi mewujudkan tujuan awalnya menjadi bos tanpa harus melupakan kenangan indah yang pernah ia ukir di sekolah. Tanggal 14 Februari telah tiba. Di ruang guru, Makio mengambil langkah untuk melawan musuhnya, yaitu ujian akhir sekolah. Ia telah disambut oleh para sensei di sana, dan ujian akhir sekolah dimulai. Hajimete kudasai. Sore itu juga, hasil ujian Makio diumumkan oleh para sensei. Meski nilainya sangat mepet, Makio berhasil lulus dalam ujian akhir sekolah. Ia diberi ucapan selamat oleh sang kepala sekolah karena telah lulus dan siap diwisuda bulan depan. Makio dibuat tak percaya atas pencapaiannya itu. Makio yang bergegas pulang, membereskan buku-bukunya di kelas. Ia dikejutkan oleh sebuah coklat dan ucapan selamat atas kelulusannya dari Umemura. Wih, dapat hadiah Valentine nih. Bagi-bagi dong bro. Malam itu, acara puncak pemilihan bos generasi ketiga digelar. Pemaparan visi misi cabos dimulai. Mikio berpidato mengenai laju zaman yang tidak bisa lagi dibendung. Kini dunia Yakuza dituntut juga harus mengikuti atau ditinggalkan. Jadi, seorang bos generasi ketiga harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni, karakter yang kuat, dan visi misi yang jelas. Ungkap Mikio percaya diri dan disambut tepuk tangan meriah dari para eksekutif geng.
Makio yang segera naik panggung datang sedikit terlambat. Kazuya memberikan secari kertas pidato yang sudah disiapkannya. Makio berpesan pada Kuroi, "Weh Kuroi, setelah semua ini selesai, daftarkan Kazu ke sekolah ya. Gua pingin lihat masa depan Kazu lebih baik," ucap Makio yang semakin dewasa. Kini giliran Makio naik panggung untuk memaparkan visi misinya pada seluruh geng. Dengan gaya songongnya, ia membuka kertas pidato dan mulai membaca. Yang paling penting, campur telurnya. Kemudian aduk telur itu dengan lembut. Semakin diaduk semakin ringan. Lanjut masukkan susu ke dalam panci. Lah. Ternyata kertas pidato Makio ketuker sama resep puding milik Kazuya. Lagi stand up kayaknya si Makio. Makio yang menyadari kejanggalan dalam kertas pidatonya lantas meremas kertas tersebut dan membantingnya. "Minum dulu, Cak, Ben Raedan." Kini dengan gaya super arogan, Makio berimprovisasi dan hasilnya keren abis coy. "Lo tahu sendiri, sejak gua lahir, hidup gua cuma untuk geng. Gua paling ngerti seluk-beluk geng ini. Tapi ketika disuruh sekolah, yang gua rasain cuma pegel doang, kampret. Basket, matematika, abjad, setelah gua paksain, gak buruk juga. Pertama gua nganggep sekolah kayak sampah. Tapi sekarang, gua ngerti manfaatnya. Meski sekarang gua juga masih goblok, gua udah sedikit bisa mikir. Berkat setiap hari dicekokin ilmu, cinta sama persahabatan. Kini gua tambah kuat bangsat. Yang pasti, gua udah lulus. Gua gak bakal ngecewain lo semua. Terserah lo pada mau dukung gua apa enggak." Orasi Makio membuat seluruh geng bangga padanya. Voting pun dimulai. Malam itu juga hasil suara diumumkan secara transparan. Perolehan suara untuk Makio sebanyak 3.387, sedangkan untuk Mikio sebanyak 3.378. Akhirnya, Sakaki Makio lah yang berhak atas tahta bos generasi ketiga geng Kanto Subfang. Mikio segera memberi selamat pada kakaknya dengan jiwa kesatria. Paginya, cerita beralih pada geng Hokyoku. Bos Hokyoku mendengar kabar jika Tornado telah memenangkan pemilihan bos generasi ketiga tadi malam dan berhak atas tahta tersebut. Bos Hokyoku menjadi geram karena terpilihnya Tornado menjadi bos Kanto Subfang. Ini bakal merepotkan geng mereka nantinya. Ia kembali merencanakan serangan untuk menghancurkan Kanto Subfang. Cerita kembali di kelas. Anak 3A menghitung total perolehan coklat yang diperoleh masing-masing kontestan kompetisi Mister 3A. Hoshino 3, Yasuhara 3, Sakura Koji 2, Makio 1, dan Sawabe 4. Tentu gelar Mister 3A jatuh pada Sawabe si Sasuke. Mau di anime atau di film, si Sasuke menang mulu kalau urusan cewek, bung. Sepulang sekolah, Sakura Koji berjalan santai sore itu. Ia mendapatkan hadiah Valentine dari Umemura di sana. Kemudian Sakura Koji membujuk Umemura agar kembali berani menyatakan cinta pada Makio. Jika itu terjadi, Sakura Koji juga akan menyatakan perasaannya pada gadis yang ia sukai, yaitu si Umemura tuh. Nyatain cinta pakai gantian ya guys, kayak WC umum aja, antri dulu. Di UKS, Mizushima Sensei kedatangan tamu yang tak terduga.
ialah Sakaki Kiichi, ayah Makio. Sore itu, mereka mengobrol panjang karena lama tak berjumpa. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih waktu SMA dahulu. Ayah Makio mengakui jika anaknya sudah berumur 28 tahun dan akan segera meneruskan kerajaan Yakuzanya setelah diwisuda bulan depan. Minami Sensei yang tak sengaja lewat mendengar percakapan mereka dan terkejut mengetahui fakta mencengangkan tersebut. Malamnya, Makio mencoba kilas balik perjalanan masa sekolah. Ia jadi teringat jurnal harian dan ingin menulis untuk terakhir kalinya di jurnal tersebut. 1 minggu sebelum acara wisuda, sekolah kembali dibuka. Makio berniat memberikan jurnal hariannya untuk dibaca Minami Sensei sebagai kenangan terakhirnya. Minami Sensei yang telah mengetahui identitas Makio kini bersikap dingin. Kelas pun dimulai. Namun sungguh mengagetkan, selayaknya dejavu di episode 1 ya, insting Yakuza Makio kembali bangkit. Jendela kaca 3A dilempar batu dari luar. Teman-teman kelas Makio menjadi panik. Setelah diintip dari jendela oleh Makio, itu merupakan penyerangan geng Kumada atas instruksi bosnya untuk menghajar Makio di sekolah. Dan cerita pun bersambung di episode 10 ya.